Halo, aku lagi pengen curhat aja. Gara-gara kemarin aku nonton streamingnya iShowSpeed yang di Jogja. Dan satu kata yang ada di benak aku tuh miris gitu ya. Karena ada dua hal sih. Yang pertama, Jogja itu sebagai kota pendidikan. Dan yang kedua miris karena Jogja itu juga kota wisata, pariwisata gitu ya. Nah, mungkin buat yang belum pernah nonton gitu ya, iShowSpeed ini, ya aku juga sebenarnya baru nonton waktu dia streaming di Jogja kemarin gitu ya. Tapi sebelumnya dia ini YouTuber yang lagi naik daun gitu ya, yang lagi viral karena dia streaming jalan-jalan di kota-kota di seluruh dunia gitu. Dan ya kalau aku lihat sebenarnya tujuan dia streaming tuh ingin mengenal gitu ya, ciri khas dari setiap kota itu apa aja gitu. Dan emang yang beberapa hari yang lalu tuh dia sempat di Indonesia, sempat ke Jakarta, ke Bali, juga ke Jogja. Nah, dan kebetulan tuh memang setiap dia streaming tuh rame penontonnya itu dari seluruh dunia nonton dia, yang sebenarnya kan satu sisi juga ini menjadi kesempatan buat promosi kota tersebut gitu ya. Mungkin buat yang nonton, yang lagi nonton live-nya belum pernah ke kota ini, jadi tahu oh kotanya kayak gini gitulah gambarannya. Nah, jadi kemarin yang aku perhatikan kan di Jogja itu sebenarnya setiap dia streaming ya, selalu rame gitu kan. Terutama waktu di Jogja kemarin tuh chaos banget. Jadi dia tuh mulai streamingnya dari kalau nggak salah tuh kayaknya belakang Malioboro deh, mungkin sekitar swalayan supermarket Progo gitu ya. Terus dia jalan ke arah Malioboro, mampir ke toko Hamzah Batik. Terus udah chaos banget di situ. Dia naik mobil belakang Hamzah itu, terus dia lanjut ke alun-alun selatan, lebih chaos lagi gitu ya, alun-alun kidul. Terus akhirnya naik motor, itu pun chaos banget di jalan gitu kan. Dan akhirnya ke rumah makan, kalau nggak salah namanya Rumah Kecebong. Nah, apa yang bikin aku miris gitu kalau ngeliatin ini kan Jogja itu kota pendidikan ya, dimana ada banyak banget institusi pendidikan yang ada di sini. Ini salah satu tujuan mahasiswa di Indonesia untuk melanjutkan pendidikan tingginya gitu. Tapi kok aku ngelihat kemarin saat streaming tidak menampakkan pendidikannya sama sekali gitu, tidak menampakkan level pendidikan yang ada di Jogja gitu. Dari yang paling gampang deh, perilakunya gitu ya, yang pada ngikutin iShowSpeed, yang pada heboh ini. Aku tuh jujur sebagai seorang pendidik juga gitu ya, aku tuh miris gitu lah. Ini jangan-jangan ya, mudah-mudahan sih nggak ada gitu ya mahasiswa atau orang-orang yang pernah aku ajar di sini. Cuman tuh kayak kenapa sih kok kelakuannya tidak ngewongke gitu, tidak memanusiakan si speednya dalam hal ini gitu. Karena kalau kita ngelihat dari filosofisnya Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu kan sifatnya membebaskan gitu ya. Setinggi-tingginya pendidikan itu adalah pendidikan yang bisa membuat manusia itu semakin dimanusiakan. Nah, kalau aku ngelihat kemarin, kalau aku jadi speed gitu ya, aku tuh kesel bawaannya. Makanya kan dia teriak-teriak mulu kan, santai santai gitu. Atau bahkan dia sempat ngomong teriak-teriak gitu ya dalam bahasa Inggris. Karena aku sendiri melihat kalau misalnya kita sebagai manusia, kita dikerubungi gitu, orang tuh nggak ada yang peduli dengan kita. Orang tuh cuma pengen foto bareng, orang cuma pengen eksis doang gara-gara kita. Ya aku juga kesel gitu. Kan sayang banget menurutku tuh seorang speed datang ke Indonesia, datang ke kota-kota di Indonesia yang tujuannya tuh pengen mengenal, oh Indonesia tuh negara seperti apa sih. Kan sayang banget ketika dia datang ke Jogja, ke kota yang notabene-nya itu adalah kota pendidikan, tapi justru perlakuan orang-orang di Jogja itu tidak memanusiakan seorang speed ini gitu. Itu yang pertama ya, karena aku melihat sebenarnya kalau aku ingin ngobrol mungkin buat teman-teman yang waktu itu juga ikutan ngikutin speed gitu ya, aku mau nanya sebenarnya what do you guys expect gitu sih, apa sih sebenarnya yang ingin kalian lakukan gitu? Mau nongol di
videonya Speed atau mau mengenal Speed sebagai seorang manusia gitu ya. Karena jujur ada beberapa tuh yang menurutku mohon maaf tapi kayak kurang sopan gitu, asal ngedorong-dorong lah, dianya tuh lagi dikerubungin banyak orang, kita malah nawar-nawarin apalah. Udah gitu yang paling bahaya nih, kan dia waktu itu boncengan motor ya, banyak motor-motor tuh yang pada ngelilin kamera apa ya, nggak hati-hati gitu, nggak ngeliatin jalan, foto-foto dia, bahkan Speednya tuh sampai marah-marah pengen ngingetin hati-hati ya, tuh kayak dalam bahasa Inggris ya. Itu yang menurutku tuh aku pengen penasaran sih, pengen tahu kalian kayak gitu tuh kenapa, apa sih yang pengen dilakukan kayak gitu loh, mau apa sih gitu. Speed juga nggak kenal kalian, kalian juga nggak kenal Speed gitu. Mungkin kalau aku sih ya, kalau seandainya pun papasan, walaupun aku menurutku nggak mungkin sih, karena aku juga tipenya nggak begitu suka keramaian gitu ya. Tapi kalau misalnya papasan sama Speed, dan aku tahu misalnya dia lagi mau explore kota Jogja gitu ya, ya mungkin aku kalaupun perlu, ya, yang pertama yang aku lakukan adalah aku akan menghormati space-nya dia gitu ya. Aku akan melihat, oh ini dia kira-kira lagi sibuk nggak ya gitu, kira-kira dia kondisinya lagi bisa diajak ngobrol nggak ya gitu, atau dia kayak lagi pengen sendiri aja, aku akan perhatikan itu. Dan kalau misalnya aku lihat oh dia santai gitu ya, lagi bisa diajak ngobrol, ya aku akan nanya, bukan kayak boleh minta foto nggak usah, ngapain juga gitu buatku, karena foto dia tuh ada di internet juga di mana-mana jadi sama aja ada foto dia atau enggak gitu kan. Tapi buatku, aku akan lebih nanya hal yang mungkin membantu dia, kayak, Hi Speed, what are you doing here? What do you want to see? What do you want to experience? Kamu mau melakukan apa di Jogja? Ada hal yang pengen kamu coba nggak? Gitu. Kalau misalnya dia minta rekomendasi, aku mau nyobain makanan enak di Jogja apa? Nah itu kan jadinya ngobrol ya, lebih enak gitu. Nah kalau kemarin orang-orang tuh pada tawarin ini mau nggak, ini nggak mau, ini nggak mau, ini nggak, ya aku tahu sih itu chaos banget. Tapi kalau buatku, kalaupun aku ada di Malioboro saat itu dan aku ngeliat kerumunan, ya udah aku juga nggak akan mencoba mendekat gitu, biarin aja. Kalaupun mau, aku mending nonton live streamnya aja langsung di YouTube gitu kan. Dan itu juga kemarin kalau nggak salah di Jogja, yang nonton live streamnya tuh juga nggak banyak gitu, padahal kalau ngeliatin yang kerumunan banyak gitu ya. Tuh, itu yang pertama. Terus yang kedua, ada beberapa momen tuh yang menurut aku kayak, ya kok gini sih gitu. Terutama kalau misalnya kita ngomong tentang tadi ya, memanusiakan manusianya. Pernah nggak, aku tuh pernah, misalnya aku tuh pernah berpikir gini, kalau Atta Halilintar atau siapa lagi sih YouTuber Indonesia yang terkenal, Ria Ricis, Raffi Ahmad, kalau mereka lagi main ke Amerika misalnya, atau lagi main ke Eropa, bakal dikerubungin kayak gitu nggak ya gitu. Kalau aku melihat biasanya tuh justru yang apa namanya YouTuber Indonesia tuh nggak ada juga sih yang dikerubungin di luar negeri sampai segitunya gitu. Kalaupun ada, paling ketemunya ya yang tahu, dan itu pun kayaknya nggak sampai didorong-dorong, nggak sampai diteriak-teriakin, nggak sampai di chaos lah kayak kemarin. Nah buatku tuh akhirnya berpikir, kita mungkin tuh kayak kenapa sih kalau ada artis luar gitu ya, atau seleb dari luar datang ke Indonesia tuh harus dikerubungin kayak gitu. Ini juga bisa jadi kan bikin artis-artis yang dari luar tuh pada males ke Indonesia, karena kayak orang-orangnya nggak asik gitu, orang-orangnya kayak FOMO, males aku, bisa jadi kayak gitu. Dan jatuhnya kan juga akan kurang ya ke image-nya Indonesia itu sendiri gitu, ke image orang-orang masyarakat Indonesianya kayak gitu. Dan ini aku mau cerita sedikit ya pengalamanku juga. Jadi ini bahkan bukan selebritis gitu ya. Jadi dulu tuh aku pernah, temenku dari Jerman, orang Jerman gitu ya, datang ke Jogja, main ke Malioboro sama pacarnya gitu. Terus janjian sama aku. Terus ya waktu itu dia pengen, aku mau wisata lokal dong gitu. Biasanya orang lokal di sini ngapain gitu kan. Ya udah aku ajaklah ke alun-alun Kidul kan. Karena di alun-alun Kidul tuh bisa jalan di antara pohon beringin itu, yang dimana Speed juga melakukan itu ya. Aku cukup appreciate dia juga sih, dia tetap
berusaha mau melakukan itu walaupun tuh kondisinya lagi chaos banget. Mungkin kalau aku disuruh kayak gitu aku udah males duluan gitu. Nah, balik lagi ke cerita temanku, ya udah aku ajak dia main ke alun-alun kidul, nyobain itu beringin, sama nyobain naik kereta yang di kayu itu ya, kayak becak gitu. Terus ini juga kejadian yang aku alamin ini nggak ada beberapa tahun yang lalu sih, sekitar 2010-an lah, aku lupa 2017-an kah atau ya something around that. Itu temenku tuh padahal ya bukan seleb gitu, cuman orang Jerman gitu. Ada yang ngajak foto di alun-alun kidul, Mister take foto. Aku tuh kayak bahkan ada yang nyebut bule gitu, bahkan aku yang ngambilin foto. Aku tuh kadang kayak, emang kenapa sih mau ngambil foto gitu, emang kenal siapa gitu kan. Jangan cuman gara-gara orang asing aja terus biar keren aku mau foto. Ya menurutku tuh itu tahun 2010-an ya, kalau nggak salah 2016 atau 2016 2017 gitu deh. Nah, dan itu aku juga pernah ngalamin waktu di Bali. Aku ngerasa kok kayak kondisi Jogja tahun 2016-an 2017 itu sama kayak kondisi di Bali. Aku tumbuhnya di Bali gitu ya, gede di Bali di tahun 90-an gitu. Jadi kayak 30 tahun yang lalu Bali tuh juga kayak gini orang-orangnya. Cuman sekarang ya gitu, kalau ketemu bule gitu langsung minta foto gitu. Ya mohon maaf tapi kok kayak norak gitu. Dan aku juga aku menyadari dulu aku juga pernah waktu SD itu ikutan les bahasa Inggris di Bali, dan salah satu syaratnya ujiannya waktu itu adalah tes praktek. Kita semua yang ikut les bahasa Inggris itu diajak ke Pantai Kute, terus suruh praktek cari bule, ajak ngobrol bahasa Inggris gitu. Ya itu sejujurnya itu kayak buat aku yang masih anak SD itu memang susah banget sih, kayak nggak kebayang aduh gimana mau ngajak ngomong orang yang kita nggak kenal gitu ya. Tapi ada beberapa bule yang baik, dan akhirnya tuh kita mainnya gerombolan sih, emang nggak pede kalau nanya sendiri. Jadi kita berlima cari misalnya satu bule yang baik gitu, yang mau ngobrol sama kita bahasa Inggris, terus nanti kita berlima ya udah tolong ngisiin bareng-bareng ya, kayak gitu ya. Aku pernah norak juga, aku menyadari itu gitu. Cuman itu kondisi di Bali tahun 90-an. Kayaknya sih sekarang kalau aku lihat di Pantai Kute gitu ya, bule mah udah biasa aja gitu kalau mau main, mau jemuran apa segala macam. Cuman di Jogja ya aku cukup kaget sih waktu itu, kayak ya kok masih kayak gini gitu anak-anak mudanya. Itu pun aku kayaknya yakin itu bukan untuk les bahasa Inggris juga, simply cuman pengen foto aja gitu. Ya buatku tuh kayak miris aja sih, kita di Jogja, kota yang disebut sebagai kota pendidikan, tapi kok masih banyak gitu ya perilaku anak-anak mudanya tuh yang belum bisa memanusiakan manusia gitu. Kalau ngeliatin orang asing tuh masih menganggap orang asingnya lebih tinggi dari kita, atau ada yang misalnya lihat lebih mengagumi, itu kan istilahnya inferiority complex ya. Kita secara tidak sadar merasa diri kita lebih rendah, lebih inferior dari orang-orang asing ini. Itu yang membuatku tuh miris sih jadinya gitu. Terus belum lagi kalau ngomongin balik lagi ke ISOSPID ya. Nah, poinku yang kedua itu kan juga bicara tentang kota wisata. Jogja ini salah satu industri yang majunya, industri yang digadang-gadang sebagai tulang punggungnya itu kan industri pariwisata. Tapi mohon maaf gitu, kalau aku ngelihat kemarin di streamingnya ISOSPID itu nggak kelihatan banget kelas atau kualitas pariwisata kita gitu. Misalnya waktu itu aku nggak nyebutin ya, tapi misalnya ada yang ngasih dia batik gitu ya, si ISOSPID banyak banget dapat batik ya di streaming itu, ngasih batik, ngasih bapia, tapi cuman ngasih aja gitu. Aku menangkap kan esensi dari pariwisata itu bukan hanya buying, bukan hanya konsumsi beli gitu kan. Tapi kan pariwisata itu tentang bagaimana kita bisa mengenal budaya, mengenal seni gitu. Kemarin tuh misalnya ada yang cerita atau ada yang ngasih tahu ke Speed, this is batik.
batik is Indonesia original, not Malaysia, kayak gitu. Dimana sebenarnya kalau kata suamiku, ya, Isospeed itu juga udah tahu gitu kalau batik itu memang original dari Indonesia, bukan dari Malaysia. Dia udah tahu itu, dan ketika di Malaysia juga dia udah menyebutkan itu. Nah, kalau aku tuh menyayangkan kenapa ngobrolnya cuman sebatas itu, kenapa cuman bilang batik cuman dari Indonesia. Kan sebenarnya kalau kita mau promosi gitu ya, memperkenalkan budaya Indonesia, kalau ada kesempatan kan kita juga bisa cerita, Speed ini batik ini namanya motif apa, bisa disebutin motifnya kan. Terus arti dari motif ini apa, maknanya apa, simbolnya apa. Nah itu kan bisa diceritakan gitu, daripada kayak ayo ambil ini. Ada momen yang menurutku di video itu Speed tuh sebenarnya lagi keliling-keliling mau nyari rekomendasi batik loh. Sayang banget kesempatannya nggak ada yang ngambil gitu. Dia sempet nanya kayaknya sama orang yang lagi belanja juga ya di toko itu, dan orangnya yang ditanya tuh kayak pada gitu. Mungkin nggak bisa bahasa Inggris juga gitu, jadi dia juga jadi bingung kan, kesempatan dia untuk mengenal budaya, mengenal batik tuh jadi hilang karena nggak ada yang ngenalin gitu. Terus ketika pun ada yang ngenalin, cuman ya udah dikasih aja tapi nggak dijelasin ini tuh apa. Di situ juga misalnya dia minum jamu gitu ya. Ya bagus sih, di situ kayaknya sempat ada yang cerita, oh jamu nih bahannya dari ini gitu. Tapi kan bisa dijelasin lagi gitu, jamu nih misalnya untuk apa khasiatnya, terus apa sejarahnya gimana. Kalau tahu kan enak, syukur-syukur kalau misalnya ada buku panduannya atau semacam buku saku tentang budaya Jogja yang bisa dikasihin ke Speed gitu ya, buat jadi oleh-oleh gitu kan, lebih enak juga gitu. Itu yang menurutku tuh sayang banget, miris. Kita tuh kota pariwisata tapi kok kayaknya orang-orang kita gitu ya belum begitu terampil, belum begitu lihai buat memperkenalkan budaya kita sendiri gitu. Jadi ya aku sih akan sangat memaklumi kalau misalnya Speed main ke Jogja ditanya misalnya sama keluarganya gitu ya, sama temennya, menurut lo kota yang bagus di Indonesia apa ya, mungkin dia nggak punya rekomendasi yang bagus karena memori dia tentang Jogja tentang Bali adalah gue dikerubungin mulu gitu. Coba deh ya aku ya I mean like ya aku coba berpikir dari sudut pandangnya Speed aja seperti apa gitu ya. Maybe I'm wrong, mungkin dalam hal ini ada banyak juga yang aku keliru. Cuman ya itu sih yang membuat aku miris tuh kayak ya sayang banget gitu. Dan itu tuh cuman sebentar ya dia di Jogja. Udah gitu belum kalau kita ngomongin bahasa Inggris gitu ya. Sayang banget. Aku tahu sih ada beberapa negara tuh yang masyarakatnya nggak ada yang bisa bahasa Inggris tapi negaranya maju-maju aja gitu kan. Kayak misalnya di Prancis atau negara di Korea di Korea gitu ya, di Korea Selatan atau di Jepang gitu. Memang mungkin banyak masyarakatnya yang nggak bisa bahasa Inggris tapi tetap negaranya tetap maju. Menurutku kenapa? Karena kalaupun orang yang nggak bisa bahasa Inggris, infrastrukturnya itu tetap nyaman buat orang asing, orang yang nggak bisa bahasa lokal, misalnya penunjuk jalannya, terus informasi transportasinya, termasuk informasi pariwisatanya, jelas gitu ya. Bahkan ada yang misalnya bikin pakai aplikasi digital untuk promosi wisata gitu ya. Nah, aku nggak tahu sih apakah misalnya di Indonesia bisa punya infrastruktur pariwisata tuh yang sifatnya sensitif terhadap budaya, sifatnya interkultural gitu ya. Tapi minimal sih menurutku kalau di Asia Tenggara gitu ya, mungkin kita masih kalah sama negara di Filipina, terutama di Singapura ya. Kalau Singapura mungkin udah sangat advance ya kemampuan bahasa Inggris masyarakatnya. Tapi kalau misalnya kita bandingin sama Filipina, sama Malaysia gitu, sama Vietnam gitu, mungkin kita juga perlu bersaing dalam kemampuan bahasa Inggris. Ya apapun pendidikannya, menurutku punya skill bahasa Inggris itu penting gitu, karena ini bukan hanya semata-mata biar bisa ngobrol sama Speed atau sama selebriti yang lain ya, tapi menurutku dalam hal ini kemampuan bahasa Inggris itu bisa
menjadi jembatan gitu untuk memperkenalkan budaya Indonesia, pariwisata Indonesia gitu. Ya sekarang Speed kayaknya udah pindah negara ya, kalau nggak salah mungkin dia ke mana, Kambodia apa ya kalau nggak salah. Cuman bukan berarti nggak ada artis-artis atau selebritis luar yang bakal datang ke Indonesia kan. Menurutku mungkin ya mudah-mudahan sih besok-besok kalau ada selebritis lagi ke Indonesia gitu, kita bisa lebih memanusiakan, kita ya lebih bisa menunjukkan budaya Indonesia tuh seperti apa, budaya Jogja tuh seperti apa gitu. Makasih ya yang udah dengerin, mohon maaf kalau misalnya ada yang tersinggung, tapi kalau misalnya ada masukan, kritikan, boleh banget ditulis di kolom komentar. Makasih.